Suara tenang perlahan bergema di langit. Setelah itu, dengan lembut menyebar. Selusin pelas anggota tentara terendam hitam, yang merupakan bawahan Ling Kuan, tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ling Kuan akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiao Yan. Mereka jelas telah melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan satupun teknik Dou sejak awal. Dengan kata lain, Xiao Yan mengandalkan Dou Qi di dalam tubuhnya. Namun tidak hanya dia memblokir semua teknik Dou Ling Kuan, tetapi dia telah menangkap Ling Kuan dengan cara seperti pencahayaan hanya setelah beberapa pertukaran. Kejutan yang dibentuk oleh adegan ini sangat besar bagi mereka. Ini, dia sampah dari klan Xiao yang dibicarakan Komandan Ling Kuan. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara anggota generasi muda klanku, dia bisa masuk dalam 10 besar. Selusin lebih orang saling berhadapan. Mereka semua melihat ekspresi kaget di mata satu sama lain. Serangan sederhana Xiao yang telah membuat mereka sangat terkejut. Pengalaman bertarung orang kecil ini jauh lebih hebat daripada pengalaman bertarung Ling Kuan. Apalagi, Dou Qi-nya kokoh. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan Ling Kuan diperoleh setelah menjalani baptisan Altardi. Lagi pula, itu tidak banyak berubah setelah pembaptisan. Dibandingkan dengan Dou Qi Xiao Yan, Dou Qi-nya sangat lemah. Para tetua berpakaian hitam perlahan mengangguk setelah menyaksikan pemandangan di langit. Suara mereka mengandung pujian. Dari kekokohan Dou Qi Xiao Yan, mereka tahu bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih satu langkah pada satu waktu. Seseorang dengan karakter tangguh seperti itu pasti akan maju lebih jauh di jalan pelatihan dibandingkan dengan Ling Kuan di masa depan. Orang Ling Kuan ini benar-benar telah mengeluarkan penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di samping tidak merasa sedikit pun terkejut dengan pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang kekuatan Xiao Yan. Ling Kuan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Meskipun dia telah menjalani pelatihan elit klan Gu, dia jarang mengalami duel hidup dan mati. Pengalaman bertarungnya sama seperti di surga dan bumi jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Biasanya, tidak mungkin untuk mengetahui apapun dari aura seseorang, tapi jarak di antara keduanya terungkap dengan jelas sekarang setelah mereka bertarung. Ekspresi Ling Kuan menjadi pucat karena evaluasi Xiao Yan, yang sangat disayangkan. Tubuhnya terus bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah seperti darah. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak bergejolak. Mengaum. Wajah Ling Kuan semerah darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Dou Qi yang agung dan berwarna perak diaglomerasi di telapak tangannya dengan gaya seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung banyaknya bergoyang-goyang di mana-mana. Telapak tangannya kemudian bergetar dan dengan keras menabrak tangan Xiao Yan. Bang! Perubahan mendadak Ling Kuan telah menyebabkan Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya meringkuk saat dia menghindari tangan Ling Kuan yang terbang. Tangan kanannya mengepal saat dia meninju dada Ling Kuan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Cahaya kilat di permukaan tubuh Ling Kuan melayang sebelum berputar dengan cepat. Itu membentuk perisai petir berukuran setengah kaki di depan dadanya dalam sekejap mata, benar-benar menghalangi pukulan ini dari Xiao Yan dalam prosesnya. Apakah menurutmu kamu, sampah dari klan Xiao, memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini? Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak karena memblokir kekuatan di tinju Xiao Yan. Wajah Ling Kuan menjadi sangat ganas saat ini. Darah berlama-lama di matanya, menyebabkan dia tampak sangat menakutkan. Teknik rahasia. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan aura Ling Kuan, yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya berkedip dan dengan gesit dia mundur selusin langkah. Mengubah keterampilan darah. Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang melukai diri sendiri. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Segera, tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya, "Nona muda." Tidak perlu repot tentang dia, Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyuman samar dan dingin, dia hanya mencari penghinaannya sendiri.
Cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Ling Quan di langit. Benda merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak panjang petir, penuh dengan jejak darah, perlahan muncul. Xiao Yan memperhatikan Ling Quan, yang membawa momentum yang menakutkan. Alisnya tertutup rapat. Teknik rahasia klan Gu cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini harus mendekati level bintang 7 Douzong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki dasar yang kuat. Sampai sekarang, kamu bahkan belum mencapai setengah dari harapanku. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memang sedikit melebih-lebihkan Ling Quan ini. Meskipun kekuatan Ling Quan telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzong, dari cara Xiao Yan melihatnya, dia paling mirip dengan bintang 4 Douzong. Jika dia tidak memiliki bantuan teknik Dou kelas tinggi itu, bahkan beberapa bintang Douzong dengan dasar yang kuat dapat bertarung dengannya selama lebih dari 100 pertukaran. Ling Quan telah menggunakan teknik rahasia dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang 6 Douzong, dekat dengan tingkat bintang ke-7. Namun, di mata Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, Ling Quan masih tidak menimbulkan banyak ancaman. Apa yang Anda anggap diri Anda sendiri? Setelah komandan ini menangkapmu, secara pribadi aku akan mentraktir mulutmu ini. Kata-kata Xiao Yan telah menyebabkan keganasan di mata Ling Quan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum lebar. Tubuhnya bergetar dan menghilang dari tempatnya. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Ling Quan menghilang. Kakinya tiba-tiba tapi dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Ci! Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba beriak dan tombak seperti kilat menembusnya seperti sambaran petir. Setelah itu, ia menyentuh bahu Xiao Yan dan terbang melewati. Tubuh tombak itu tiba-tiba bergetar setelah meleset. Segera, itu meringkuk menjadi busur aneh karena dengan kejam menembak ke arah kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang meluncur melewati wajahnya. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat bersamaan, dan tubuhnya berputar dengan cepat seperti giroskop. Segera setelah itu, tendangan yang sangat kuat dengan kejam diayunkan ke ruang kosong di sampingnya. Bang! Tendangannya terbang dan riak terbentuk dari ruang kosong. Tubuh Ling Quan bersinar dan muncul. Sebuah perisai pendar cahaya sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan. Kekuatan yang tersisa masih mengguncang Ling Quan sampai dia mundur beberapa langkah dengan menyedihkan. Ekspresi Ling Quan menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya ditarik kembali. Dengan bantuan momentum penarikannya, segel di tangannya sekali lagi berubah dan Dou Qi yang agung dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi garis hitam buram yang keluar. Setelah menderita kerugian terakhir, Ling Quan tidak lagi berani mendekati Xiao Yan. Tangannya melepaskan tombak panjang petir, dan tubuhnya membentuk posisi setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang gagang tombak panjang itu. Ci! Tombak panjang petir itu seperti naga perak. Meminjam kekuatan ganas ini, ia menembak ke arah Xiao Yan dengan cara yang ganas. Sosok Xiao Yan berhenti saat dia melihat cahaya perak melesat. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Tubuhnya melompat, dan jari kakinya dengan akurat menekan tubuh tombak panjang itu. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiao Yan muncul di depan Ling Quan dengan cara seperti hantu. Segel pembalik laut? Xiao Yan baru saja terwujud saat cahaya dingin melintas di mata Ling Quan. Sidik tangan seperti kristal energi itu dengan kejam menghantam bagian depan Xiao Yan. Sidik tangan Ling Quan dengan cepat mengembang di mata hitam gelap Xiao Yan. Kepala Xiao Yan tiba-tiba menoleh dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, sikunya dengan kejam memotong ke depan seperti pisau. Retak! Siku Xiao yang ditutupi oleh api hijau giok saat itu dengan kejam menghantam pergelangan tangan Ling Quan.
Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan Ling Quan mengeluarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Xiao Yan kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan Ling Quan bereaksi sedikit pun saat sikunya menghancurkan pergelangan tangan Ling Quan. Ekspresi tanpa ampun juga melintas di matanya saat tinjunya, yang ditutupi oleh api hijau giok, dengan kejam menghantam wajah Ling Quan. Sebelum tangisan Ling Quan yang menyedihkan dapat dipancarkan, karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya, angin yang panas dan kencang, yang bertiup di depannya, menyebabkan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Selama selusin plus pertukaran singkat ini dengan Xiao Yan, dia benar-benar dapat dianggap telah mengalami apa yang dimaksud dengan mempertaruhkan satu kehidupan untuk mengambil yang lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Ling Quan menjadi dingin adalah hanya Xiao Yan yang mencoba mengambil nyawa orang lain selama seluruh pertarungan. Setiap kali Ling Quan menyerang, Xiao Yan akan menghindar tepat pada saat yang paling berbahaya dan kritis. Bang! Tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Ling Quan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu nyaris tidak berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum Ling Quan bisa bersantai setelah memblokir serangan Xiao Yan, dia terkejut menemukan begitu banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas dan ganas yang terkandung di setiap bayangan kepalan tangan menyebabkan jantungnya bergetar. Bang! 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 Bayangan tinju mengalir ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak terus terbentuk. Sesaat kemudian, ledakan akhirnya terdengar. Perisai pecah di bawah suara jernih ini. Bang! Rasa dingin muncul di mata Xiao Yan saat perisai petir itu meledak. Tinju Xiao Yan berubah, dan dengan kejam menghantam wajah Ling Quan dengan matanya yang terkejut. Grup! Tinju Xiao Yan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Quan mengeluarkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi. Tubuhnya dengan keras melesat ke belakang seperti burung dengan sayap patah. Setelah itu, dia bertabrakan dengan keras ke dinding halaman. Kekuatan menakutkan itu mengguncang tembok hingga runtuh. Fragmen batu terbang ke segala arah, berubah menjadi tumpukan puing. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tubuhnya bersinar, dan dia mendarat dari langit. Sebuah kaki ditembak dengan kejam dan menendang tumpukan puing. Jeritan menyedihkan yang tajam terdengar setelah lubang yang dalam dan gelap terbentuk. Kaki Xiao Yan perlahan mendarat di puing-puing. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap melonjak keluar. Banyak pecahan batu pecah. Setelah itu, Ling Quan, yang berlumuran darah segar, terungkap di bawah pecahan batu. Setelah melirik Ling Quan, Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Ling Quan ke telapak tangannya dari seberang angkasa. Komandan Ling Quan, apakah sampah klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Anda? Tangan Xiao Yan dengan lembut memegangi leher Ling Quan. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan dan komandan tentara terendam hitam ini, yang telah bertindak dengan arogan di depannya saat itu, akan kehilangan nyawanya. Ling Quan berjuang sejenak saat dia melihat wajah yang tersenyum. Matanya akhirnya menunjukkan teror. Dia ingat bahwa Xiao Yan bahkan tidak pernah menggunakan satupun teknik Dou dalam pertarungan ini dengannya. Ini adalah semacam penghinaan, tetapi meskipun demikian, Ling Quan masih kalah, terlebih lagi, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Xiao Yan, yang berdiri di depannya, bukan lagi douling kecil dari akademi dalam saat itu. Sebuah sungai mengalir 30 tahun ke barat dan 30 tahun ke timur. Seseorang seharusnya tidak pernah meremehkan orang muda. TL, jangan pernah meremehkan yang muda karena mereka punya banyak waktu untuk tumbuh. Hari ini, gilirannya untuk membayar hutang sejak saat itu. Sudut mulut Xiao Yan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Quan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Di masa depan, terlepas dari level apa yang dicapai Ling Quan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwanya selama dia berdiri di depan Xiao Yan. Ini akan mengakibatkan Ling Quan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di depan Xiao Yan. Xiao Yan memegang erat leher Ling Quan dengan tangannya.
Sesaat kemudian, dia melemparkan Ling Kuan, dengan kejam mengirimnya ke pilar batu pavilion batu. Kekuatan yang sangat kuat itu menyebabkan beberapa garis menyebar ke seluruh pilar batu. Grup. Ling Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Kuan. Lusinan anggota lebih dari tentara terendam hitam itu buru-buru bergegas saat melihat ini. Ling Kuan bagaimanapun juga adalah atasan mereka. Jika dia dipukuli sampai mati oleh Xiao Yan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan melarikan diri dari hukuman ketika mereka kembali ke klan Gu. Tenang, dia masih hidup. Xiao Yan secara acak menggosok tinjunya ke pakaiannya saat dia dengan samar memberitahu mereka. Meskipun dia sangat tidak menyukai hal ini, Ling Kuan dan Sun Er berkata bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Dia tetap bukan orang yang sembrono. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membunuh Ling Kuan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab atas segalanya. Xiao Yan tidak senang jika hal seperti itu terjadi. 10 lebih tentara terendam hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka saling berhadapan hanya untuk mendesah pelan. Salah satu dari mereka terpisah dari kelompok dan mengambil Ling Kuan, yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Mereka tidak pernah menerima itu apapun perintah penatua. Selain itu, bahkan jika mereka menerimanya, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dukungan yang sama dengan yang dimiliki Ling Kuan di belakang mereka. Hehe, anak muda, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Kemungkinan Ling Kuan akan membutuhkan 2-3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari luka-luka itu. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa. Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam saat dia mengomentari situasinya. Xiao Yan tersenyum. Meskipun luka-luka itu serius, itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa. Jika dia tidak takut memberi Sun Er masalah yang tidak perlu, Ling Kuan pasti sudah mati hari ini. Mata Xiao Yan beralih ke Sun Er di sampingnya. Keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Sun Er dengan lembut mengangguk. Dia hanya bersama Xiao Yan sebentar, namun kelompok Ling Kuan sudah mengejarnya. Jika dia tinggal lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan setingkat Ling Kuan. Selain itu, jika pihak lain masih bersikeras membawa Xiao Yan kembali ke klan Gu, benar-benar akan ada masalah. Melihat ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Dia tahu bahwa Sun Er punya alasan untuk terburu-buru pergi. Tunggu aku di klan Gu. Setelah saya berpartisipasi dalam pertemuan Pil dan menyelamatkan Yao Lao, saya akan pergi ke klan Gu untuk mencari Anda. Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mencondongkan dagu putih saljunya dan berkata, Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Sun Er menatap Xiao Yan sebelum dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di kepala binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Rambut hitam berkibar, membuatnya tampak seperti peri dunia lain. Sikapnya yang halus memberi seseorang perasaan yang mempesona. Haha, anak kecil Xiao Yan, jaga dirimu. Cepat tingkatkan kekuatan Anda. Jangan biarkan nona muda datang dan membantu Anda lain kali. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika seseorang mengandalkan diri sendiri. Para tetua berpakaian hitam itu tertawa pada Xiao Yan. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. Mereka sudah berada di binatang bersayap 4 sesaat mereka muncul kembali. Sun Er menoleh dan menatap pemuda itu, yang berdiri tegak dan lurus di bawah. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya.
angin liar terangkat, dan binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu mengeluarkan raungan yang rendah dan dalam. Setelah itu, ia mengepakkan keempat sayapnya, membawa angin kencang saat terbang dengan cepat meninggalkan kota Ye. Xiao Yan gege, hati-hati. Suara lembut ditransmisikan dengan angin. Setelah itu bertahan dan masuk ke telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang secara bertahap menjadi jauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. Sun Er, tunggu aku di klan Gu. Saya akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klan Gu harus melihatnya. Saya ingin memberitahu mereka bahwa penglihatan Anda benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna. Sosok hitam besar dengan cepat menghilang di cakrawala. Di saat yang sama, atmosfer di dalam halaman menjadi sedikit sepi sebagai hasilnya. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia mendesah pelan. Tenang, ini bukan seolah-olah Anda tidak dapat bertemu satu sama lain di masa depan, dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya, menoleh ke sudut luar halaman, dan bertanya sambil tersenyum, Penatua Ye Zong, bisakah Anda masuk untuk rapat? Haha, Mr. Xiao Yan terlalu sopan. Tawa Ye Zong buru-buru terdengar segera setelah Xiao Yan berbicara. Segera dua sosok dengan sigap memasuki halaman. Mereka adalah Ye Zong dan Xin Lan. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam pavilion batu. Ye Zong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memusatkan perhatian pada Xiao Yan. Penatua Ye Zong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pertemuan PIL? Selain itu, tentang apa saja pilihan sebelum pertemuan PIL? Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Informasi yang Xiao Yan ketahui tentang pertemuan PIL tidak sedetail yang diketahui Ye Zong. Jika kami menghitung waktu yang tersisa, kami harus memiliki sekitar 7 bulan. Namun, pertemuan PIL adalah acara istimewa yang jarang terlihat di PIL Tower, atau bahkan di wilayah dataran tengah. Karenanya, ada banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang yang akan tiba di kota PIL suci setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya pertemuan PIL. Ye Zong tertawa. Kota PIL suci? Haha, kota PIL suci adalah lokasi markas PIL Tower. Itu juga disebut kota PIL. Ye Zong tersenyum dan menjelaskan. Pemilihan pertemuan PIL dimaksudkan untuk mengeliminasi beberapa dari mereka yang berada di sana hanya untuk mengarang angka. Lagi pula, pertemuan PIL adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keahlian tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta pertemuan PIL itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak terlalu menjadi masalah. Itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang dulu akan menyiapkan satu untuk Mr. Xiao Yan. Klan Ye saya mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pertemuan PIL cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar terkait usia peserta. Selama seseorang bukanlah iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam pertemuan PIL sekali seumur hidup. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di lain waktu. Tidak ada batasan usia. Bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda? Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan alisnya saat berkomentar. Haha, di mana ada keadilan absolut di dunia ini? Selain itu, kebanyakan dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam pertemuan PIL memiliki beberapa bakat. Semua dari mereka berpikir bahwa mereka cukup berat. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan pertemuan PIL dipisahkan menjadi tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 babak eliminasi.
Hanya mereka yang dapat bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap tertinggal yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Tingkat surga, bumi, dan manusia. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya pemilihannya saja sudah serumit ini. Haha, ini memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan pil sebagian besar akan tiba di kota pil suci sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Mr. Xiao Yan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Ye Zhong menyeringai dan mengangguk. 4 bulan, Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Baru sekarang dia merasakan betapa terdesaknya waktu dia. Dia perlu mendapatkan 3.000 api pembakar. Sebelum itu, bagaimanapun, dia harus mendapatkan posisi 10 besar di pertemuan pil. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi omong kosong. Xiao Yan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Menara Pil adalah faksi teratas di wilayah dataran tengah. Lupakan soal dia yang tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, partai yang akan dia sakiti adalah semua alkemis di wilayah dataran tengah. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiao Yan merasakan kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari Menara Pil bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan memanggilnya yang menakutkan. Xiao Yan telah mengalami kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Selain itu, ketika jumlah ini diperbesar berkali-kali, kemampuan memanggil itu kemungkinan akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata menakutkan. Sepertinya saya harus secara serius berlatih perbaikan obat selama 4 bulan ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, pertemuan pil ini tidak akan seperti pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama. Semua alkemis luar biasa di dataran tengah akan mengerumuni pertemuan pil. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol dalam pertemuan pil, itu akan setara dengan menjadi elit di antara pendudukan alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu sepertinya adalah tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan merasakan banyak tekanan saat menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya melirik Xin Lan di sampingnya sebelum melihat wajah Ye Zhong yang tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sebelum akhirnya dia bertanya beberapa saat kemudian, "Penatua Ye Zhong. Saya berjanji pada Xin Lan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda mendapatkan kembali kursi penatua Menara Pil. Aku, Xiao Yan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Dapatkah Anda memberitahu saya tentang kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki kursi penatua ini?" Xin Lan dan Ye Zhong awalnya terkejut saat mendengar pertanyaannya. Haru dan kegembiraan liar melonjak di wajah mereka segera setelah itu.